Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Nadila, saya dari Prodi Akuntansi NIM 2124077. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Ibu dosen yang telah mengizinkan saya tempo hari lalu dikarenakan saya mengalami kecelakaan saat ingin melakukan perkuliahan pada Jumat paginya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perseroan terbatas, di mana perseroan batas itu dulunya disebut dengan nameless phenotype. Perseroan batas dulunya terdapat pada undang-undang yang terdapat pada Undang-Undang Pasal 36 sampai 56 tahun 1995 dan pada era reformasi di amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang sekarang menjadi Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UU PT. Perseroan terbatas adalah perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan. Perseroan itu dia lebih merujuk pada perseroan terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Tetapi kalau untuk terbatasnya itu lebih merujuk pada pemegang saham yang luas tanggung jawabnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Untuk PT dia ada tiga organ yang mendirikan PT itu, yaitu RUP yang bisa mendirikan PT itu yaitu rapat umum pemegang saham bagian organnya, kemudian direksi, kemudian dewan komisaris. Rapat umum pemegang saham itu dia yang mengontrol dia yang tempat melakukan kontrol untuk para pemegang saham terhadap kepengurusan yang dilakukan direksi dan kebijakan kepengurusan yang dijalankan oleh manajemen perusahaan. Kemudian bentuk perseroan terbatas ada 3, tertutup, perseroan publik, perseroan terbuka atau TBK. Perseroan tertutup itu disebut juga dengan perseroan terbatas keluarga, di mana di mana pemegang sahamnya itu terbatas dan tertutup. Maksudnya itu hanya sebatas orang yang masih kenal mengenal atau mereka yang masih ada ikatan keluarga, tetapi tertutup untuk orang lain. Kemudian untuk perseroan publik, di mana perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modalnya disetorkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini kriteria jumlah pemegang sahamnya itu harus sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan memiliki modal yang disetorkannya sekurang-kurangnya 3 miliar. Kemudian bentuk yang selanjutnya perseroan terbuka atau TBK, yaitu perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perseroan terbuka itu contohnya seperti kayak melakukan penawaran dan menjualkan sahamnya atau efeknya kepada masyarakat luas, contohnya seperti bursa efek. Selanjutnya yaitu ketentuan pendirian perseroan terbatas. Ketentuan yang pertama itu pendiri harus 2 orang atau lebih. Kalaupun kurang dari itu maka tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh UU PT. Nah, jadi kalaupun dia kurang, dia tidak bisa mendapatkan pengesahan yang diberikan oleh menteri. Syarat yang kedua, ketentuan yang kedua, pendiri harus berbentuk akta notaris yang ditulis secara tertulis.
Ketentuan yang ketiga, akta pendirian dibuat dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Kalau dia ingin membuat kecuali untuk PT PMA, PT Perseroan Modal Asing, dia menggunakan bahasa asing, dan dia juga itu untuk yang berdomisili di luar negeri. Tapi kalau untuk di Indonesia dia perseroan terbatas, kalau untuk luar negeri dia perseroan terbatas, perseroan modal asing. Untuk ketentuan selanjutnya, setiap pendiri wajib mengambil bagian saham. Setiap pendiri perseroan dia wajib mengambil bagian sahamnya, dikarenakan diwajibkan dia para pemegang saham, para pendiri itu dia wajib mengambil bagian sahamnya ketika dalam pendirian akta pendirian. Kenapa? Karena ketika ada masalah mereka itu kayak seperti bukti bahwasannya mereka emang memiliki hak, emang di dalam PT itu mereka memiliki emang dia memiliki saham. Jadi bukti mereka bahwasannya mereka memiliki saham. Nah, yang kelima, memperoleh keputusan pengesahan status badan hukum dari menteri. Nah, mereka yang sudah mengikuti ketentuan-ketentuan tadi, maka menteri dapat mengesahkan PT tersebut menjadi badan hukum, yang dimana pengesahannya itu akan disebut badan hukum ketika PT tersebut disebut badan hukum ketika pada tanggal di mana menteri langsung mengesahkannya. Jadi menteri akan mengesahkan jadi PT tersebut bisa disebut badan hukum ketika menteri tersebut sudah langsung mengesahkan pengesahan PT tersebut. Kemudian ada tahapnya. Yang pertama, pengajuan nama perseroan. Di mana didaftarkan oleh notaris melalui sistem administrasi Badan Hukum Sisminbakum Kemenkumham dengan syarat melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa, melampirkan fotokopi kartu identitas penduduk milik identitas penduduk atau KTP milik pendirinya, kemudian melampirkan fotokopi kartu keluarga pimpinan atau pendiri perseroan terbatas tersebut. Kenapa? Agar bisa dicek, agar dicek nama PT tersebut dia sama tidak dengan PT yang sudah berdiri sebelumnya, dia mirip atau tidak. Maka kalau mirip atau tidaknya, tujuannya untuk melakukan pengecekan atas nama PT ketika PT tersebut mirip atau tidak dengan PT sebelumnya yang sudah berdiri. Maka para pendiri harus menyiapkan nama PT tersebut minimal 2 atau 3 nama PT, serta PT tersebut nama PT harus mencerminkan kegiatan usaha yang dilakukannya. Kemudian tahap selanjutnya, pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Kemenkumham. Syarat yang pertama itu kedudukan PT, di mana kedudukan PT di mana kantor pusatnya yang akan didirikannya. Di situ menyebutkan nama wilayah serta nama kotanya. Yang kedua, pendiri PT minimal 2 orang atau lebih. Yang ketiga, menetapkan jangka waktu berdirinya PT selama 10 tahun, 20 tahun atau lebih.
Bahkan dia tidak perlu ditentukan lamanya atau berlakunya seumur hidup. Kemudian menetapkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT, kemudian akta notaris yang berbahasa Indonesia, kemudian setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham kecuali dalam rangka peleburan, yang kemudian modal dasarnya minimal 50 juta dan modal disetorkannya minimal 25% dari modal dasar. Kemudian minimal 1 orang direksi dan 1 orang komisaris, dan terakhir pemegang saham harus warga negara Indonesia atau badan hukumnya yang didirikannya itu menurut hukum Indonesia, kecuali untuk PT PMA dia dengan modal asing. Tahap yang ketiga, pembuatan surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor PT berada, yang mana sebagai bukti keterangan atau keberadaan alamat perusahaan yang domisili gedung jika di gedung. Syaratnya itu fotokopi pajak bumi dan bangunan tahun terakhir, perjanjian sewa atau kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili bukan di gedung perkantoran, kartu tanda penduduk direktur, izin mendirikan bangunan jika PT tidak berada di gedung perkantoran. Tahap yang keempat, pembuatan NPWP, di mana diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili PT. Yang kelima, pembuatan anggaran dasar perseroan yang diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan anggaran dasar perseroan sebagai badan hukum PT sesuai dengan UU PT. Tahap yang keenam, mengajukan surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Koperasi Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota. Tahap yang ketujuh, mengajukan tanda daftar perusahaan yang diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Kabupaten terkait dengan domisili perusahaan. Selanjutnya, berita acara. Tahap pendirian terakhir, berita acara negara Republik Indonesia. Jadi PT tersebut harus memberikan dalam membangun atau dalam mendirikan atau membubarkan PT tersebut, mereka harus